Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang rencana penyelesaian tenaga non-ASN dalam transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Sumber langsung dari Alex Denny, yaitu Deputi SDMA Kementerian Pan-RB. Dalam paparannya, Alex Denny menginformasikan terkait demografi ASN pada saat ini. ASN di Indonesia per 31 Maret 2022 ada 4.261.783. Itu termasuk dalam PNS dan PPPK. Kemudian untuk pria dan wanitanya sejumlah sekian dan persentase ASN berdasarkan jabatannya juga sekian. Nah, jadi jumlah medis, tenaga kesehatan sekian, guru, jabatan teknis, dosen, PPPK penyuluh pertanian, dan juga PPPK Tendi. Dilihat berdasarkan data yang ada, maka perlu peningkatan kinerja ASN secara signifikan ya. Dilihat dari government effectiveness yang ada. Kemudian data-data yang ada. Dan kita masuk ke beberapa permasalahan yang ada dalam rekrutmen CPNS ataupun PPPK di Indonesia selama beberapa tahun ini. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa persoalan yang ada dalam dunia PNS dan PPPK ya. Kasus jual beli jabatan ASN pada tahun 2017 sampai 2022. Kemudian Bupati Pemalang diduga terima suap dan rektor tersangka suap juga. Banyak suap-suap yang ada ya Bapak Ibu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu dan bisa jujur dalam melaksanakan tugas. Kemudian pada tahun 2021 ini pada saat CASN banyak kecurangan ya. Ada kecurangan yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian ada beberapa CPNS yang didiskualifikasi karena ikut serta ya dalam proses kecurangan tersebut. Dan ini beberapa trik-trik atau karena ketamakannya mungkin ya ingin segera diterima namun dengan cara yang tidak baik. Ya, dengan adanya beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi dan menyebarnya informasi yang tidak benar terkait beberapa cara atau jalan untuk ingin menuju atau diangkat menjadi PNS namun dengan cara yang tidak baik ya, maka akan ada transformasi birokrasi Indonesia. Yang pertama, transformasi terkait organisasi, kemudian transformasi SDMA, dan transformasi sistem kerja. Di antaranya digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis pemerintah. Pada saat yang sama, kita juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang sudah cukup lama juga belum tuntas penyelesaiannya. Prosesnya sendiri sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2005, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, JOPP 43 Tahun 2007. Pejabat pembina kepegawaian sudah dilarang mengangkat tenaga honorer. Namun kenyataan di lapangan, jika tidak ada tenaga honorer, maka posisi atau pegawai yang ada di instansi-instansi akan pincang ya, akan bolong karena tidak semua bisa di-cover oleh PNS atau PPPK yang ada di instansi tersebut karena kurangnya SDM maupun dengan pelayanan yang harus diberikan. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan. Nah, berikut PP 48 tahun 2005, JOPP 43 tahun 2007 terkait tentang kriteria dan jumlah THK yang diangkat PNS. Kemudian juga ada PP 56 tahun 2012. Masih banyak total THK 1 dan THK 2 yang diangkat tahun 2005 sampai 2014 yang juga masih belum bisa diangkat sampai saat ini. Kemudian berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita sebut dengan PPPK.
Selanjutnya, kebijakan penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah ini dilakukan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, di mana instansi pemerintah diberikan waktu selama 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya. Kemudian, statistik THK 2 tahun 2012 sampai 2021 ini dari 8.462 hasil update database terdapat 209.873 THK lulus seleksi. Jadi sudah hampir mungkin 2/3-nya ya sudah masuk ke dalam lingkup ASN ataupun ASN dan PPPK. Tapi masih ada total 51.492 THK 2 yang masih belum mendapatkan pengangkatan ya. Itu proses seleksinya CASN pada tahun 2021 dan PPPK 2021 yang masih berlangsung sampai saat ini. Banyak honorer atau THK 1 dan 2 yang masih ingin untuk diangkat ya dan dipenuhi haknya. Karena itu ada reminder dan audiensi dan ada rapat pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan Pemda pada tanggal 24 Juni 2022 yang mengundang Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Kemudian hasil dari reminder dan audiensi tersebut, maka adanya surat pemberitahuan pendataan non-ASN hingga tanggal 30 September 2022. Nah, pendataan tenaga non-ASN ini sudah mulai berjalan ya, baik di lingkungan pemerintah instansi pusat maupun instansi daerah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hak kita yang sesuai. Nah, terkait untuk penyelesaian dari data non-ASN ini atau tenaga honorer, persoalannya itu cukup kompleks. Solusinya tidak bisa tunggal karena efektivitas anggaran dan juga kebutuhan dan keinginan itu sangat berperang ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat faktanya di lapangan saat ini. Nah, terkait rencana pemerintah pada saat ini yaitu menyelesaikan alur tenaga honorer. Yang pertama adanya pemetaan ya, maka dari itu didata setiap honorer di tiap instansi pusat maupun instansi daerah. Kemudian jika sudah didata nanti maka akan dilaksanakan penyusunan kebijakan yang pastinya tidak akan merugikan kedua belah pihak ya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa tercapainya penyelesaian dengan pengawasan yang setimpal. Kemudian output yang diharapkannya yang pertama, adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kita bantu bersama juga ya Bapak Ibu, silakan untuk menyiapkan data-data yang diperlukan sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022 ini. Dan itulah informasi terkait presentasi yang disampaikan oleh Bapak Alex Dani. Dan dimohon untuk Bapak Ibu, kita kawal juga ya penyalahgunaan kekuasaan yang memang sudah berada di mana-mana ya pada saat ini. Pastikan data honorer sesuai dengan data lapangannya. Adil dalam pendataan honorer, hargai dari perjuangan honorer yang terus bekerja sampai saat ini. Jadi jika ada yang datanya ada namun orangnya tidak ada, nah itu nanti bisa digugat ya Bapak Ibu. Kita siapkan saja dan beberapa informasi yang kita punya juga terkait data-data honorer yang kita tahu saja ya. Jangan sampai ada orang yang mengambil hak orang lain ya. Dia tidak ada, tidak bekerja, tidak berjuang, namun tetap didaftarkan datanya. Sekian informasi dari saya, dan tolong sharekan informasi ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.